Selamat pagi, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan beralaskan kekuatan Tuhan melalui membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kami boleh bangun di dalam cinta kasih Tuhan. Untuk lebih lanjut kami melakukan aktivitas ya Tuhan. Kami rindu merasakan kekuatan Tuhan untuk memenangkan hari ini dengan pengharapan yang penuh utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus berbicara supaya setiap kami mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Hafal Bapak Ibu? Pernah dengar? Mari dengan Pak Berti kita akan menyanyikan sepotong lagu pujian ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Aku ucapkan terima kasih, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh bangun. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa memberi adalah sebuah pilihan? Kita bisa memberi hati kita untuk bersyukur ketika kita diberi kemampuan untuk bangun, membuka mata, merasakan adanya hari baru, atau kita bahkan terus meninggalkan tempat tidur untuk mencari HP, untuk beraktivitas yang lain, mengerjakan PR, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengerjakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, memberi adalah pilihan. Memberi rasa syukur pada Tuhan adalah pilihan yang harus kita tentukan sendiri. Sebab di dalam mengambil keputusan memberi, di sana ada rasa syukur yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga janji Tuhan adalah amin. Hari itu hari kemenangan buat kita. Lebih jauh kita akan membaca sabda Tuhan. Kita akan melihat contoh apa yang terjadi, apa yang disediakan Tuhan. Model memberi seperti apa yang Tuhan ajarkan.
Mari kita akan coba baca. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu bisa membaca ayat 1 sampai ayat 24. Di sana ada sebuah perikop kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita akan secara spesifik membaca dua ayat yang sangat berbeda yang ada di dalam perikop itu. Kita akan membaca Kejadian pasal 3 ayat 7 dan Kesadian 3 ayatnya yang ke-21. Kita akan baca Kejadian 3 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara, dan membuat cawat. Kita teruskan membaca Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dua sikap yang berbeda, Bapak Ibu. Kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa adalah keinginan manusia ingin lebih seperti Tuhan, dan itu adalah ojok-ojokan, adalah tipu muslihat iblis yang saat itu dipercakapkan, digambarkan di dalam percakapan antara ular dengan perempuan yang diberikan Tuhan menjadi pendamping manusia yang pertama. Mereka menyadari ketika mereka tidak berbusana. Mereka menyadari ketika mereka telanjang setelah mereka melanggar larangan Tuhan. Sehingga mereka bergegas menyemat daun ara, merangkai daun ara hanya untuk menutupi sebagian dari tubuh mereka yang mereka anggap memalukan bila dilihat manusia lain. Bahkan dua manusia ini yang biasanya bergaul dengan Tuhan malu, takut bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan Allah, mereka malu, takut, dan bersembunyi. Itu yang dilakukan manusia ketika manusia merasa berdosa. Menutupi sebagian keberdosaannya. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan kepadamu kalau kamu tidak berbusana? Kamu telanjang. Ketika Tuhan tahu bahwa manusia melakukan pelanggaran, yang dilakukan Tuhan pertama kali ketika manusia berdosa kepadanya, Dia memberikan penutup berupa pakaian yang Tuhan buat dari kulit binatang. Tuhan mengorbankan, Tuhan menumpahkan darah dari binatang yang ada, yang Tuhan sediakan, memberikan pengorbanan binatang yang kulitnya dibuat untuk pakaian kedua manusia ini. Perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika manusia membutuhkan penutup rasa malu, Tuhan memberikan lebih
Tidak hanya di tempat-tempat yang memalukan, tidak ada di posisi yang memalukan, tapi Tuhan menutupi keberdosaan mereka bahwa mengampuni di dalam Kristus Tuhan. Sesuatu ketika kita sadari bahwa memberikan nilai yang lebih, maka ketika Kain dan Habil menjadi besar, mereka berdua pun tentu mendapatkan informasi, mendapatkan cerita dari ayah ibunya. Bagaimana sikap mereka ketika jatuh di dalam dosa, dan bagaimana sikap Tuhan ketika Tuhan mengetahui keberdosaan mereka. Kain dan Habil yang kemudian mereka lahirkan tentu mendengar cerita pengalaman hidup orang tuanya, sehingga di dalam kehidupan Kain dan Habil yang dilahirkan kemudian, Kain memilih untuk bercocok tanam karena dia melihat bahwa tanaman yang dipergunakan dimakan sehari-hari itu penting, dan sebagian akan dia persembahkan, akan dia berikan kepada Tuhan. Berbeda dengan Habil, Bapak Ibu. Habil melihat, Habil menangkap bahwa Tuhan menganggap bahwa binatang memberikan ciri yang disukai Tuhan. Mempersembahkan binatang, menumpahkan darah binatang merupakan persembahan yang Tuhan sukai. Maka Habil yang saat itu menangkap adanya kecintaan Tuhan akan sebuah persembahan, Habil memilih memelihara ternak. Sehingga di dalam rancangan pikirannya, di dalam rancangan hidupnya, Habil mempersiapkan ternak-ternak yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebuah perbedaan memberi akan memberikan dampak yang berbeda. Bagaimana hal itu dapat kita terima dengan jelas, Bapak Ibu? Hal penting menjadi kesadaran kita bahwa di saat kita mampu memberikan lebih dari standar yang ada, dari standar ketentuan yang ada, kita mengakui bahwa ada Tuhan di atas kita, ada Tuhan di atas keinginan kita, sehingga layak kita mempersiapkan sesuatu untuk melangkah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketajaman iman yang dilakukan oleh Habil setelah mendengarkan pengalaman orang tuanya memberikan kualitas iman yang berbeda, memberikan kualitas kepercayaan yang berbeda, bahwa memberi yang dipersiapkan, memberikan sesuatu yang dipersiapkan untuk Tuhan, itu memberikan rasa suka yang Tuhan terima. Terbukti Bapak Ibu, ketika Habil mati, darahnya mampu berbicara kepada Tuhan. Kita akan coba baca apakah benar darah Habil berbicara kepada Tuhan ketika dia sudah mati. Kita akan membaca Bapak Ibu dari Roma 10 ayatnya yang ke-17. Kita akan baca Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi,
iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat itu Habil dan Kain menerima informasi yang sama tentang sikap kedua orang tuanya ketika jatuh di dalam dosa, dan sikap yang sama, cerita yang sama, apa yang dilakukan Tuhan setelah kedua orang tuanya jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, beriman ternyata memberikan dorongan yang kuat, memberikan motivasi yang kuat untuk melakukan, mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Habil telah memilih, Habil telah menentukan, mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, dan dipersembahkan, dilakukan, mempersembahkan, memberi persembahan kepada Tuhan. Mempersiapkan persembahan yang terbaik, memberikannya kepada Tuhan, merupakan keinginan, sikap hati, mau melakukan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan ternyata adalah pribadi yang terbaik buat manusia yang saat itu jatuh di dalam dosa. Tuhan adalah pribadi yang terbaik ketika kita terjatuh, terpelecok, bahkan disakiti oleh siapapun. Tuhan adalah pribadi yang menyediakan lebih apa yang kita butuhkan. Apakah betul begitu, Bapak Ibu? Kita akan ditegaskan oleh firman Tuhan. Kita akan membaca 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 7. 2 Korintus 9 kita akan buka 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Pagi hari ini kita diingatkan, berilah yang menjadi hak Tuhan, berilah yang menjadi hak pemerintah, berilah hak sesamamu, berikanlah senyum manismu setiap engkau ketemu dengan siapapun, supaya cinta kasih Tuhan yang meluap bagi kita menjadi bagian kita dan menjadi bagian siapapun yang bersentuhan dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau memberi kesempatan kepada kami meraih kemenangan dengan melakukan misbah pagi, menyediakan misbah bagi Tuhan, supaya kami boleh menerima janji Tuhan hari ini. Kami bukan lagi menjadi ekor yang gampang diombang-ambingkan, tapi kami menjadi bagian yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau yang sempurnakan kehidupan kami, Engkau yang sempurnakan setiap hal yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan berkati, supaya mereka pun boleh merasakan betapa baiknya Tuhan, pribadi yang setia bagi kami yang jahat, bagi kami yang menderita, dan bahkan bagi kami yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.